Berjumpa semuanya sang jagoan Yanti dalam mencari Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah selamat dari penyerangan Yuan Wei. Lalu Yuan Wei telah melarikan diri dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan selanjutnya menatap ke arah bintang super tiangan yang telah hancur. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar meminta maaf. Bintang ini hancur karena Xiao Yan dan Xiao Yan akan menanggung dendam ini. Setelah selesai bergumam, Xiao Yan pada saat ini melesatkan jiwa-jiwa hitam dari klon pemakan jiwa. Xiao Yan berniat untuk mencari keberadaan dari Wu Zhan yang pada saat sebelumnya telah dihancurkan. Namun setelah beberapa saat pencarian, Xiao Yan menyadari bahwa tidak ada sisa jiwa yang tersisa. Tampaknya sinar mata formasi Changtian ini terlalu kuat dan semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan pun segera menangkupkan tinjunya ke arah kehampaan tempat sebelumnya Wu Zhan meninggal. Xiao Yan memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan Xiao Yan memerintahkan Jiu Ying untuk kembali ke Lingsu. Setelah itu dengan lembut Xiao Yan pun segera bergumam bahwa mereka harus segera pergi. Kelinci Bing Yun segera berubah menjadi bentuk aslinya dan Xiao Yan segera duduk di atas punggung kelinci Bing Yun. Keduanya pada akhirnya segera melesat namun arah mereka bukan menuju ke arah bintang Xiao Yu. Kelinci Bing Yun juga segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa permaisuri juga telah meninggalkan bintang Xiao Yu. Sebaiknya mereka pergi ke bintang Vientiane sekarang. Karena jika menghitung waktu permaisuri dan yang lainnya seharusnya sudah berada di bintang Vientiane. Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bertanya mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bing Yun. Xiao Yan memilih untuk menutup matanya dan Xiao Yan segera memasuki menara pemurnian. Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bintang Vientiane. Selain itu tujuan utama Xiao Yan adalah untuk memperkuat pelatihannya dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus. Xiao Yan memasuki gerbang pertempuran sebenarnya dan Xiao Yan berinisiatif untuk melawan Yuan Wei. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan dendam dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi meraung ke arah Yuan Wei. Namun dengan satu pukulan dari Yuan Wei sosok Xiao Yan benar-benar langsung dihancurkan. Sosok Xiao Yan roboh dan Xiao Yan benar-benar dibunuh secara langsung tanpa adanya ketegangan apapun. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak menyerah dan Xiao Yan terus-menerus melakukan penyerangan berkali-kali. Meskipun Xiao Yan gagal namun Xiao Yan pada saat ini selalu bangkit. Xiao Yan juga pada akhirnya segera bergabung dengan klon dewa asli dan klon pemakan jiwa. Xiao Yan memanfaatkan tubuh kuat dari klon dewa asli dan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada akhirnya sama sekali tidak bisa bertahan di bawah tekanan Yuan Wei. Semua ini persis dengan apa yang pada saat sebelumnya dipikirkan oleh Xiao Yan. Jika saja Xiao Yan pada saat sebelumnya memaksakan untuk berhadapan dengan Yuan Wei menggunakan kedua klonnya, maka hasilnya Xiao Yan benar-benar akan langsung terbunuh di dalam pertempuran. Jika kelinci Bing Yun tidak menangani Yuan Wei pada saat itu Xiao Yan benar-benar tidak tahu apakah Xiao Yan masih bisa hidup atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan berada di puncak Dogut bintang 8. Untuk menerobos tingkat keabadian maka Xiao Yan harus mencari lebih banyak berkah. Selain itu ini juga tampaknya merupakan waktu yang tepat bagi klon Taixu untuk keluar. Di antara cincin penyimpanan luar angkasa Xiao Yan pada saat ini sosok bayangan hitam seketika membuka matanya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara sosok ini seketika merobek kantung darah yang menyelimuti tubuhnya. Sosoknya perlahan mengangkat tangannya sebelum akhirnya sosoknya melangkah keluar. Tampak terlihat jelas bahwa klon Taixu ini baru saja dilahirkan. Begitu sosoknya melangkah keluar pada saat ini terlihat adanya cairan berwarna hitam yang mengalir menuju ke arah tubuh dari klon Taixu. Dalam sekejap mata cairan hitam ini tampak mengental dan membungkus tubuh klon Taixu.
Xiao Yan merasakan sebuah keanehan dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa cairan hitam ini perlahan mulai mengeras. Xiao Yan pun mengerutkan kening melihat cairan hitam yang pada akhirnya berubah menjadi armor. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan bergumam, tampaknya armor ini benar-benar sangat kuat. Apakah ini adalah teknologi Styx dari dunia Taiksu? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan armor yang kuat seperti ini. Selain itu juga ada kristal merah di dadanya dan cahaya ini tiba-tiba menyala. Xiao Yan juga pada saat ini mulai mengendalikan klon dari dunia Taiksu. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan armor ini dari dalam dan Xiao Yan mendecakkan lidah. Xiao Yan lanjut bergumam, mungkinkah kekuatan dunia Taiksu di luar imajinasi Xiao Yan? Xiao Yan bisa melihat hal tersebut dari teknologi Styx yang pada saat ini dirasakan oleh Xiao Yan. Tampaknya teknologi Styx dari dunia Sensi telah mencapai akhir. Tetapi di dunia Taiksu teknologi Styx tampaknya telah dikembangkan ke tingkat yang luar biasa. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan klon Taiksu yang seketika muncul di atas punggung kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun pun seketika terkejut dan kelinci Bing Yun segera menghempaskan klon Taiksu dari punggungnya. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah kelinci Bing Yun. Sementara itu kelinci Bing Yun segera memperingatkan Xiao Yan bahwa orang ini muncul tiba-tiba dengan begitu, maka mereka pada saat ini harus berhati-hati. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera bergegas ke arah klon Taiksu. Xiao Yan lanjut berkata kepada kelinci Bing Yun agar dirinya jangan khawatir. Ini juga merupakan klon yang dimiliki oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut tetapi kewaspadaannya seketika menghilang. Kelinci Bing Yun pun menghela nafas lega sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan. Kelinci Bing Yun bertanya, mungkinkah ini juga adalah klon milik Xiao Yan? Berapa banyakkah klon yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan? Dirinya pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dan dapat memiliki klon. Namun ini adalah pertama kalinya dirinya selama berabad-abad melihat seseorang dengan begitu banyak klon. Jika dirinya tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, mungkin kelinci Bing Yun tidak akan bisa mempercayai hal ini. Begitu kelinci Bing Yun selesai berbicara, klon Taiksu pada saat ini tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan. Gerakan ini juga seketika mengejutkan Xiao Yan yang berdiri di sampingnya. Klon ini tidak memiliki kesadaran dan siapakah yang menggerakkan klon tersebut? Xiao Yan pun sedikit mundur dengan sedikit keterkejutan lalu tidak berani mengabaikannya dan Xiao Yan segera menggerakkan pikirannya. Xiao Yan langsung memasukkan klon Taiksu ini ke dalam 9 peti mati di dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan menghirup udara dingin karena hanya dalam waktu kurang setengah batang dupa, klon itu benar-benar mengembangkan keinginannya sendiri. Xiao Yan pun bergumam, jika begitu permasalahannya mungkin saja kekuatan dari klon Taiksu ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan klon dewa asli. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya dan pada saat ini banyak spekulasi melonjak di benak Xiao Yan. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa klon Taiksu ini tidak memiliki fluktuasi origin Qi sama sekali. Dirinya merupakan cangkang kosong, tetapi mengapa dirinya bisa melakukan hal tersebut? Mungkinkah klon Taiksu juga memiliki kekuatan di tingkat keabadian? Namun jika begitu maka seharusnya dirinya akan memiliki jantung yang berwarna emas. Dengan banyak spekulasi di dalam benaknya, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan klon Taiksu ini. Xiao Yan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian lagi dan Xiao Yan segera menuju ke 9 peti mati. Xiao Yan pada saat ini memandang fisik dari klon Tau yang terbujur kaku di hadapannya. Xiao Yan berencana untuk mengamati tubuh klon Taiksu dan Xiao Yan berharap Xiao Yan bisa menemukan sesuatu. Xiao Yan pun segera mengamati 8 meridian aneh dari klon Taiksu, tetapi segera Xiao Yan menjadi semakin bingung mengenai hal ini.
Jika diperhatikan lebih lanjut sesungguhnya tidak ada yang aneh dengan hal tersebut, tidak ada fluktuasi origin Qi yang terkandung di dalam meridiannya. Xiao Yan pun beralih ke jantung Taiksu dan Xiao Yan kembali dikejutkan, jantungnya tidak berwarna emas melainkan berwarna merah. Dengan begitu maka ini merupakan jantung biasa dan sosok dari klon Taiksu ini tidak memiliki kekuatan keabadian. Xiao Yan mulai merasa bingung dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memeriksa dantian sosok klon Taiksu. Sesaat kemudian setelah mengecek dantiannya Xiao Yan pada akhirnya kembali tertegun, tidak ada doki di dantiannya juga dan tubuh ini tampaknya seperti makhluk fana, tidak ada landasan untuk berkultivasi dan ini tampak seperti cangkang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bahwa dengan tampaknya origin Qi dan bukan makhluk keabadian, jika begitu permasalahannya mungkinkah klon Taiksu ini tidak kuat? Namun jika begitu permasalahannya mengapa sebelumnya dirinya bisa menggerakkan kepalanya? Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung. Dapat dikatakan bahwa klon Taiksu ini seperti selembar kertas putih yang baru saja dilahirkan. Dirinya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki dasar dan dirinya benar-benar tidak memiliki kehendak. Dengan kekuatannya yang lemah bagaimana mungkin dirinya pada saat sebelumnya bisa menggerakkan dirinya? Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa setelah kehamilan bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dirinya benar-benar hanya dapat dikatakan sebagai seorang manusia biasa. Jika dunia Taiksu melakukan hal ini bukankah dirinya dapat dikatakan membuang-buang banyak sumber daya? Xiao Yan pada saat ini berpikir keras dan Xiao Yan menyadari bahwa dunia Taiksu tidak mungkin melakukan hal sebodoh ini. Pasti ada udang di balik batu dan Xiao Yan pada saat ini semakin bersemangat untuk mengetahuinya. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa dunia Taiksu sangatlah kuat, dirinya bisa mencapai di titik ini dan jika tubuh yang dilahirkan ini diambil oleh dunia Taiksu, maka mereka tentu telah merencanakan sesuatu untuk menyerang dunia Sensi. Jika begitu permasalahannya maka alasan yang masuk akal pada saat ini adalah kekuatan dari sosok ini disembunyikan oleh dunia Taiksu. Meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi tetapi Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan hal ini dengan jelas. Xiao Yan pun memandangi tubuh dari klon Taiksu dan Xiao Yan berpikir mungkinkah ada segel yang pada saat ini bercokol di tubuh klon Taiksu. Xiao Yan pun segera memanggil Gou Yan dan Xiao Yan memerintahkan Gou Yan untuk memeriksa apakah di tubuhnya ada segel. Gou Yan pun segera mengeluarkan cahaya biru dan Gou Yan pada saat ini memeriksa setiap senti tubuh klon Taiksu. Setelah beberapa saat Gou Yan pada akhirnya bergumam bahwa ini hanyalah seonggok manusia biasa. Xiao Yan pada saat ini sedikit ragu dan bertanya apakah itu memang benar. Gou Yan dengan yakin segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Ini adalah cangkang dan ini merupakan manusia biasa. Xiao Yan kembali menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali dibingungkan. Namun bersama dengan hal tersebut Xiao Yan juga teringat sosok Zhan Lao. Zhan Lao terbentuk dari kehendak dunia Sensi dan Zhan Lao mungkin akan mengetahui mengenai hal ini. Bagaimanapun apa yang terdapat di dunia Sensi tidak akan lepas dari pantauan Zhan Lao. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao. Xiao Yan berkata bahwa tubuh ini berasal dari dunia Taiksu dan apakah Zhan Lao mengetahui sesuatu tentang sosok ini? Zhan Lao seketika muncul dan sosoknya mengangguk sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Zhan Lao memberitahu Xiao Yan mengenai sesuatu yang sangat luar biasa ketika berkata bahwa jumlah sosok tersebut telah melebihi 100.000. Xiao Yan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dan Xiao Yan berkata mungkinkah ada 100.000 mayat seperti ini di dunia Taiksu yang telah dikirim ke dunia Sensi? Zhan Lao menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan segera berkata dengan serius jika begitu permasalahannya mungkinkah tubuh ini sama sekali bukan tubuh fana? Zhan Lao segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu memang benar.
Semakin lama waktu yang butuhkan untuk mengandung sosok tersebut, maka ketika dirinya dilahirkan dirinya akan menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada Zhan Lao, jika begitu permasalahannya mengapa tubuh ini terlihat sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali? Mungkinkah kekuatan sebelumnya berasal dari baju besi hitam aneh yang menyelimuti tubuhnya? Zhan Lao pada saat-saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa mayat yang Xiao Yan peroleh sejauh ini seharusnya diketahui oleh Taixu dan disegel. Untungnya Xiao Yan telah mengirimkannya ke 9 peti mati untuk disimpan tepat waktu. Jika tidak, mungkin akan ada perlawanan yang benar-benar tidak bisa diterima oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Xiao Yan jelas-jelas telah memutuskan hubungan dengan Taixu. Zhan Lao pada saat ini terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya Zhan Lao memberikan informasi spesifik yang lebih jelas mengenai dunia Taixu. Zhan Lao berkata bahwa armor hitam ini disebut dengan Void God Armor. Xiao Yan mengambil tubuhnya, tetapi Xiao Yan tidak akan bisa mengendalikan Void God Armor ini. Dunia Taixu juga takut orang yang dikirimkan akan berpindah ke sisi lain untuk sementara. Meskipun Void God Armor ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi pada saat yang bersamaan itu juga merupakan senjata Taixu untuk mengendalikan semua orang. Xiao Yan terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pun pada akhirnya segera bertanya, mungkinkah armor ini bisa dilepaskan dari tubuhnya? Zhan Lao menghela nafas dan berkata bahwa Zhan Lao tidak tahu spesifiknya, tetapi Xiao Yan dapat mencobanya dengan tubuh fisik Xiao Yan di tempat ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk mengendalikan klon Taixu. Klon Taixu pun seketika bergerak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Klon Taixu pada saat ini menggenggam armor yang berada di bawah lehernya dan berusaha untuk mencabut armor tersebut. Namun tidak peduli seberapa kuat klon Taixu mencoba, armor ini benar-benar tidak bisa dilepaskan dari tubuhnya. Xiao Yan berpikir mungkinkah kekuatan dari klon Taixu ini terlalu lemah hingga tidak bisa mencabut armor tersebut. Xiao Yan pun segera memanggil klon dewa asli dan Xiao Yan menggerakkan pikirannya untuk mengendalikan klon dewa asli. Klon dewa asli mengikuti pikiran Xiao Yan dan mulai mencabut armor yang berada di tubuh klon Taixu. Dengan kekuatan keabadian yang dimilikinya pada akhirnya, meskipun armor ini sebelumnya tidak bisa tergoyahkan, sesaat setelah melakukan usaha armor ini tampak terlihat mulai tercabut. Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar robekan seolah-olah armor tersebut tertanam ke dalam tubuh klon Taixu. Xiao Yan pun segera menghentikan pergerakannya. Xiao Yan bergumam, mungkinkah armor ini benar-benar terhubung dengan tubuh klon Taixu? Tampaknya ini adalah hubungan simbiosis. Xiao Yan pun menoleh ke arah Zhan Lao yang pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya Zhan Lao sudah menebak hal ini sejak lama dan dirinya tidak menunjukkan ekspresi keterkejutan. Zhan Lao hanya berkata kepada Xiao Yan bahwa tampaknya kekuatan tubuh ini diblokir oleh Void God Armor. Itulah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan melihat sosok tersebut hanyalah sebagai seonggok tubuh fana. Semua kekuatannya ada di Void God Armor dan jika belenggu ini dilepaskan, maka tubuh ini akan dapat dipromosikan ke keabadian secara instan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa dunia Taixu benar-benar pintar. Dengan cara ini, meskipun Xiao Yan berhasil mengambil tubuhnya, maka armor ini akan mencegah Xiao Yan untuk bisa mengendalikannya dan menggunakan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya kembali memalingkan wajahnya ke arah Gou Yan dan kembali memerintahkan Gou Yan. Xiao Yan bertanya apakah ada batasan atau segel yang berada di armor tersebut. Gou Yan pun kembali melesatkan cahaya biru dan Gou Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan segera bertanya kepada Gou Yan apakah Gou Yan menemukan sesuatu. Gou Yan menganggukkan kepalanya dan menjawab bahwa memang ada batasan.
Tepatnya ini merupakan batasan atau segel tingkat yang sangat tinggi. Xiao Yan seketika tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan. Xiao Yan lanjut bertanya, bisakah segel ini diselesaikan oleh Gou Yan? Gou Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Hanya saja hal ini akan sedikit merepotkan dan Gou Yan tidak mau. Xiao Yan tidak berdaya melihat Gou Yan yang pada saat ini menolak permintaan Xiao Yan. Tampaknya Gou Yan pada saat ini memiliki keperluan. Xiao Yan pun segera berkata kepada Gou Yan bahwa Gou Yan bisa membuat syarat. Gou Yan pun melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa sejujurnya Gou Yan tidak memiliki keinginan, namun karena dirinya telah datang ke alam sejati Xuan Yin, maka dirinya pada saat ini sepertinya memiliki sedikit urusan yang ingin dirinya selesaikan. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan menyadari bahwa Gou Yan pada saat ini ingin pergi. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Gou Yan ingin pergi sendirian. Gou Yan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Meskipun Gou Yan akan pergi, tetapi Gou Yan tidak akan meninggalkan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan pun mengangguk dan menyetujui persyaratan yang baru saja diajukan oleh Gou Yan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan berjanji kepada Gou Yan, tetapi Gou Yan harus melonggarkan segel armor ini terlebih dahulu. Gou Yan pun menganggukkan kepalanya dan Gou Yan pada saat ini menatap ke arah armor di tubuh klon Taixu. Gou Yan lanjut berkata bahwa segel pada armor ini sangat misterius, karena jika armor ini rusak maka kemampuan kuat dari armor tersebut akan melemah atau bahkan hancur. Xiao Yan harus memikirkan hal ini dengan hati-hati sebelum Gou Yan melakukan tindakan. Xiao Yan pun merenung sejenak dan Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Bagaimanapun jika klon Taixu ini tidak dapat menghancurkan Void Guard Armor, maka klon ini sama sekali tidak bisa digunakan. Dirinya memiliki kekuatan yang kuat tetapi Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jika begitu permasalahannya, maka meskipun klon ini hancur maka hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang serupa. Setelah menerima konfirmasi Xiao Yan, Gou Yan pada akhirnya segera berkata Gou Yan akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya melepaskan klon Taixu, dunia Taixu juga tampaknya telah merasakan sesuatu. Di suatu kehampaan sesosok tubuh tiba-tiba membuka matanya dan duduk bersila di atas sebuah bintang. Tubuhnya tertutup oleh debu sebelum akhirnya sosoknya bergumam bahwa nomor 1087 muncul. Sosoknya pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa bukankah seharusnya nomor 1087 ini ada di dunia sensi. Setelah menghilang begitu lama, bagaimana mungkin dirinya bisa muncul di alam sejati Xuan Yin? Tampaknya itu benar-benar telah diambil alih dan dikendalikan oleh seseorang. Orang ini benar-benar bisa mengambil kendali dan dirinya sangatlah berani. Namun meskipun begitu sepertinya dirinya tidak tahu bahwa semua prajurit tahu tidak akan pernah bisa dibawa pergi. Mereka juga tidak akan pernah bisa berkhianat dan jika sekali saja mereka berkhianat maka mereka akan mati. Sosok ini pun seketika perlahan berdiri dan sosoknya segera menggerakkan otot serta tulangnya. Momentum agung yang kuat pada saat ini melonjak dan menyapu debu di seluruh tubuhnya. Sosok ini mengenakan baju besi hitam dengan cahaya merah tua bersinar di kedalaman armor tersebut. Jika Xiao Yan melihat sosok ini akan menyadari bahwa mereka mengenakan baju bersih berwarna hitam yang sama. Sosok tersebut pada saat ini bergumam karena dirinya telah muncul maka dirinya akan menghancurkannya. Taixu tidak mengizinkan pengkhianatan apalagi dikendalikan oleh orang lain. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini seketika melesat di kehampaan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk kembali ke gerbang pertempuran sebenarnya. Setelah kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh Xiao Yan pada saat ini masih belum menyerah. Begitu masuk Xiao Yan pun berpikir bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah klon Taixu dapat digunakan di tempat ini.
Begitu pikiran Xiao Yan ini melintas, klon Taixu yang mengenakan armor hitam pun seketika benar-benar muncul. Xiao Yan segera mengerutkan kening dan Xiao Yan berpikir tampaknya gerbang pertempuran sebenarnya dapat memanggil semua orang yang dilihat oleh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun tertuju pada klon Taixu ketika Xiao Yan bergumam bahwa karena ini adalah ilusi, Xiao Yan akan bisa mematahkan segel yang dirinya miliki. Oleh karena itu Xiao Yan ingin melihat betapa kuatkah klon Taixu ini. Xiao Yan pun seketika mengangkat kepalanya dan aura kuat seketika keluar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berniat untuk menggunakan klon Taixu berhadapan dengan Yuan Wei. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera melesatkan klon Taixu menuju ke arah Yuan Wei yang baru saja terbentuk. Yuan Wei juga pada saat ini segera melakukan serangan menuju ke arah klon Taixu. Kedua belah pihak pada saat ini melesatkan tinju pada saat yang bersamaan dan Xiao Yan pada saat ini menyipit matanya. Xiao Yan ingin tahu apakah klon Taixu akan bisa menampilkan kekuatannya yang belum pernah dirasakan oleh Xiao Yan atau tidak. Begitu kedua tinju hendak berhantaman, Xiao Yan pada saat ini seketika dikejutkan oleh sesuatu. Armor yang menyelimuti tubuh dari klon Taixu pada saat ini menyebar ke tinju dari klon Taixu. Armor ini tampak seperti cairan yang membentuk tinju besar sebelum akhirnya berhantaman dengan tinju Yuan Wei. Benturan keras seketika terjadi dengan ruang yang seketika bergetar dan keduanya tampak terlihat stagnan. Namun sesaat kemudian armor hitam ini mengeluarkan kekuatan yang dahsyat mengakibatkan Yuan Wei pada saat ini terlempar mundur. Lengan Yuan Wei juga patah dan Yuan Wei segera menstabilkan tubuhnya. Begitu Yuan Wei pulih ke kondisi semula, Yuan Wei juga pada saat ini kembali melesat bergegas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemampuan yang ditampilkan oleh klon Taixu. Dirinya benar-benar bisa menekan Yuan Wei hingga Yuan Wei pada akhirnya mengeluarkan teknik terkuat yang dirinya miliki. Yuan Wei mengeluarkan pedang biru dan langsung menebaskannya menuju ke arah klon Taixu. Klon Taixu pada saat ini terus-menerus menerima hantaman yang datang dari Yuan Wei. Meskipun dirinya mampu bertahan untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya sosoknya benar-benar dikalahkan oleh Yuan Wei. Melihat hal ini Xiao Yan menghela nafas dan ada sedikit kepuasan di mata Xiao Yan, meskipun klon Taixu berujung dengan dikalahkan. Namun dengan mampu bertahan dalam beberapa pertempuran, hal tersebut sudah membuat Xiao Yan senang. Xiao Yan pun dipenuhi dengan semangat dan Xiao Yan memutuskan untuk bergabung dengan klon Taixu. Xiao Yan kembali berhadapan dengan Yuan Wei di dalam pertempuran. Xiao Yan pada saat ini kembali merasa takjub dengan apa yang ditampilkan oleh armor tersebut. Armor ini benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan dan bahkan bisa menyembunyikan aura Xiao Yan. Jika armor ini bisa dilepas dari klon Taixu, maka ketika Xiao Yan kembali ke dunia sensi, maka bahkan mansion surgawi sepertinya tidak akan bisa merasakan aura dari Xiao Yan. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan kembali melakukan pertempuran dengan Yuan Wei. Xiao Yan mampu bertahan lebih lama meskipun pada akhirnya Xiao Yan berhasil kembali ditumbangkan oleh Yuan Wei. Xiao Yan pun merasa semakin senang dan Xiao Yan merasakan bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah harapan baru. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera keluar dari pagoda pemurnian. Kemudian Xiao Yan membuka matanya di kehampaan dan Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke sekitar. Tampaknya Xiao Yan masih berada di dalam perjalanan dan Xiao Yan belum sampai ke bintang Vientiane untuk menemukan Bude Yanti yang sedang berlibur bersama keluarga.